Kemudian kal ju'i, lapar, wal atsi, dahaga, haus. Nabi juga merasakan lapar, merasakan dahaga, gitu. Merasakan itu semua. Ya. Kalau nabinya tidak merasakan dahaga, tidak merasakan haus, bagaimana konsep berpuasa bisa disampaikan kepada umatnya kalau nabinya nggak merasa lapar, nggak merasa haus? Bagaimana bisa menjelaskan Nabi bahwa hikmah puasa itu seperti itu? Menahan lapar dan haus itu ternyata lumayan latihan. Kalau nabinya nggak pernah lapar, nggak pernah haus, kan gitu ya, logikanya seperti itu. Jadi ketika Nabi menyampaikan perihal sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala melalui sabdanya, Nabi merasakan itu, sehingga menyampaikan penuh dengan kebenaran, penuh dengan keyakinan. Bagaimana orang bisa merasakan bahwa perihnya lapar, perihnya kelaparan yang diderita oleh fakir miskin, kalau nabinya nggak pernah merasa lapar? Bohong berarti ya. Itu, naudzubillah. Kita bisa menyampaikan sesuatu kebenaran apabila kita pernah merasakan. Inilah pentingnya, Pak. Kebenaran itu dapat kita yakini dengan hakul yakin bila kita pernah merasakan kebenaran itu. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar pengucapan. Kalau sekedar baru pengetahuan dan pengucapan, itu belum bisa meyakinkan menjadi sebuah keyakinan yang teguh. Untuk memiliki keyakinan yang teguh, hakul yakin, harus merasakan. Kita menyatakan bahwa Masya Allah lapar itu begini, haus itu begini, sakit itu ternyata seperti ini. Kalau kita pernah lapar, pernah haus, pernah sakit. Kalau tidak pernah haus, tidak pernah lapar, tidak pernah sakit, bagaimana bisa menceritakan bahwa sakit itu seperti itu? Nah, ini penting. Penting merasakan sesuatu itu. Maka Nabi dengan sifat basyariahnya pernah merasakan itu. Wan naumi, tidur. Nabi tidur, Pak. Kalau malaikat nggak pernah tidur, melek terus. Ya. Nabi tidur. Nah, makanya dengan hikmahnya Nabi memiliki sifat basyariah, Nabi juga tidur, maka kita tahu bagaimana cara tidur yang baik menurut Nabi. Kalau Nabi nggak tidur, nggak bisa mencontohkan bagaimana tidur yang baik, kan gitu. Tuh, sampai ke tidur-tidur dicontohkan oleh Nabi. Atas perintah siapa? Perintah Allah. Makanya Nabi harus punya sifat tidur. Nah, sehingga cara tidur Nabi gimana? Sebelum tidur wudhu dulu, kan gitu ya. Kemudian membaca doa dulu, wirid dulu sebelum tidur. Kemudian tidurnya posisinya berbaring ke kanan, nggak menggagag sambil nyalangap, enggak. Tidur dengan kepala miring ke kanan, gitu. Bukan tengkurap. Jangan tengkurap, Pak, kalau tidur, karena itu tengkurap itu tidurnya setan. Ada plok gitu. Oh. Secara kesehatan juga ternyata tidak bagus ya, karena paru-paru dan jantung kita terhimpit, tidak bagus gitu. Yang bagus itu adalah miring ke kanan ya. Memiring di awal-awal, Pak. Kalau kemudian dalam yang namanya orang tidur kan nggak merasakan ya bagaimana pergerakan berikutnya. Ketika tidur kemudian telentang, kemudian ngebalik, nggak masalah itu mah. Namanya orang tidur, kadang-kadang kakinya kemana gitu, numpang karena pemajikan sukuna. Ya, nggak masalah. Yang penting itu maksudnya ketika pertama tidur, Pak. Ketika pertama tidur ke kanan. Setelah itu mah rek nangkup pamajikan, tak terserah itu. Dan tidak sadar yang namanya orang tidur, ngimpi. Gitu ya. Hanya pertama kali maksudnya. Bukan berarti harus ke kanan terus, lilir deui, ke kanan bae. Enggak. Enggak seperti itu konsepnya. Pertama kali tidur gitu. Nah itu. Kemudian wal akli wasyurbi, makan minum. Nabi juga makan minum. Jadi Nabi itu tidak selalu berpuasa, makan minum. Nabi juga makan minum, sehingga dicontohkan bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum. Ada contoh-contohnya. Itulah hikmahnya. Kalau nabinya dari kalangan manusia, nabinya itu memiliki sifat basyariah. Bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara minum Nabi. Nah, itu dicontohkan. Jadi apabila kita mengikuti cara makan Nabi, cara minum Nabi, berarti kita mengikuti sunnahnya.
Nah, sunnah teh bukan sholat aja, bukan puasa saja, tapi mengikuti cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara minum Nabi, itu berarti mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah Nabi, gitu. Itu secara hakikat dalam ilmu tasawuf sunnah itu seperti itu. Kalau sunnah secara syariat, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu secara syariat, secara fikih. Tapi secara tasawuf, sunnah itu adalah mengikuti seluruh amaliyah, af'al, qauli dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti seluruh amaliyah Nabi itu berarti mengikuti sunnahnya, gitu. Ya. Wal masyi war rukubi, Nabi juga berjalan, jalan kaki Nabi itu. Kemudian berkendaraan, ya, jalan Nabi itu, pakai kaki, nah, nggak terbang. Kalau Nabi terbang, Pak, nggak pernah jalan kaki, gimana kita mengikuti Nabi? Susah kan ya, susah. Makanya Nabi lempang, tapi jalannya seperti apa? Ada Pak jalannya Nabi itu. Nabi itu jalannya, ya, jalannya itu tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Itu dikisahkan seperti itu. Ya. Makanya ada itu dalam kitab khusus itu tentang bagaimana sifat-sifat Nabi dan cara berjalan Nabi. Nabi jalannya tetangga, Pak. Ya, enggak tanggah tapi menunduk. Nah, gitu. Nguntruk jalannya itu, tidak lambat dan tidak cepat, terus gitu. Enggak geleang-geleong, leot, enggak. Itu cara Nabi berjalan seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus selalu seperti itu. Kalau kita seperti itu ya biasa aja, nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi Nabi di sini berjalan dan Nabi juga berkendaraan. Kendaraannya apa? Unta yang dulu naik buruk ya. Kalau sedang mi'raj itu naik buruk. Biasa unta, pakai berkendaraan juga Nabi. Jadi merasakan lelahnya berjalan gitu. Nah, itu adalah sifat basyariah. Wal bai'i wasyara'i, Nabi juga berjualan, berdagang Nabi. Ya. Jadi perbuatan muamalah yang Nabi lakukan, para Rasul lakukan itu adalah diantaranya berdagang. Makanya berdagang ini merupakan kegiatan yang utama, dagang itu sebetulnya. Merupakan kebiasaan para Nabi. Kebiasaan para Nabi itu adalah berdagang dan bertani serta menggembala, berternak. Itu adalah amaliyah para Nabi. Ya, amaliyah para Nabi. Secara umum. Makanya ada bagaimana cara berdagang yang baik dicontohkan oleh Nabi. Ya. Gitu. Cara berkendara yang baik dicontohkan juga oleh Nabi. Makanya ada doanya juga ketika naik berkendaraan. Bagaimana ketika safar, karena Nabi berjalan bepergian, maka ada di situ adab-adab safar, adab-adab ketika kita bermusafir, tuh dicontohkan. Jadi ada hukumnya, akhirnya hukum fikihnya. Ini wasilah daripada kebiasaan sifat basariyah yang ada pada Nabi SAW. Kemudian Nabi juga jima, wal jima'i lin nisa'i ala wajhil hilli bin nikahi. Nabi juga melakukan jima, Pak. Tahu jima? Jima teh hubungan suami istri. Jadi jima itu merupakan sunnah itu teh. Tapi dengan yang halal tentunya ya. Dengan istri, dengan perempuan yang dinikahin oleh kita. Melakukan. Karena sebagai manusia. Hikmahnya apa? Dicontohkan juga bagaimana si jima yang nyunah. Jima berhubungan dengan suami dengan istri itu ada yang dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan. Hadis-hadisnya keluar dari Siti Aisyah. Bagaimana Nabi ketika berjima. Nah, itu kan. Ada adab-adab berjima, Pak. Kalau kita kan enggak ya. Kumaha keur hayang gabrung urang mah. Ya, kebret anggeus gitu. Ada tata caranya, lembut sebetulnya, Pak. Sudah dicontohkan oleh Nabi. Aduh, itu kalau lihat Rasul atau Nabi itu berjima, lembut dan romantis. Lembut dan romantis. Dibisikkan dulu di telinga kanannya, dibisikkan telinga kirinya, dicium. Dielus dulu. Ya. Begitu. Sampai kemudian ketika berjima juga
dilakukan dengan romantis. Jangan lupa berdoa. Nah, ada doa jima ya. Ini anak muda sebelum nikah nih, anak muda yang belum nikah, pelajari dulu itu. Pelajari dulu bagaimana cara jima ya. Supaya jangan sampai ketika pengantin anyar main jebret bae. Ya, karena kerhayang langsung jebret. Hari orang magis aki-aki ya gitu, aki-aki memerenan. Rada ya gitu. Rada terbatas. Tapi tidak mengurangi keindahan. Nabi juga berjima, makanya buktinya Nabi memiliki keturunan. Ya, dicontohkan sampai seperti itu. Ya, indahnya kehidupan para nabi dan rasul karena memiliki sifat-sifat basyariah, ya, sifat-sifat basyariah. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Masih banyak sifat-sifat yang lain ya tentu saja. Seperti yang kita kenal dalam kehidupan keseharian kita ya. Hanya ya yang perlu kita pahami seperti tadi bahwa sifat-sifat basyariah Nabi itu tetap tidak mengurangi kemuliaan daripada pangkat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun beliau memiliki sifat basyariah. Nah, sifat basyariah. Nah itu untuk sementara barangkali saya sampaikan seperti itu dulu. Nanti silahkan nanti mudah-mudahan ada pembicaraan atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan sifat jaiz para rasul ini untuk kita kembangkan dalam kajian berikutnya. Jadi saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu sifat jaiz para rasul yang dipandu oleh pembawa acara kita. Mangga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada al-mukarram guru kita Kiai Lukman Hakim SIPN atas tausiah dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita ada sesi tanya jawab pada jamaah bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Tadi itu yang dibahas adalah sifat-sifat Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat yang boleh ada. Sifat basyariah adalah tidak mengurangi kepangkatan yang mulia dari Rasul. Karena perilaku dan sifat-sifatnya itu yang dicontohkan oleh Rasul itu adalah semua atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tidur, makan, minum pun dicontohkan oleh Nabi. Berjima pun dicontohkan oleh Nabi, itu tidak terlepas dari adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bagi para jamaah yang ingin bertanya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, dipersilahkan. Silakan Pak, barangkali ada. Pak Iwi, silakan. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya karena sekarang kan di media sosial bicara tentang polemik nasab. Ya. Itu sikap kita yang orang awam kepada nasab yang sekarang lagi ramai itu seperti apa? Kalau kita mengikuti kajian dari Imat, apakah kita itu termasuk menistakan Duriyah sama dengan menistakan Rasul atau melecehkan atau ya? Tapi kalau ikut ke habaib juga, karena di sini juga kalangan orang berilmu kiai gitu, kita juga nggak bisa kan melawan apa, tidak bisa apa istilahnya menyalahkan mereka gitu. Jadi sikap kita sebagai orang awam seperti apa gitu tentang polemik
Ada lagi yang lain? Ada lagi? Atau mau langsung dijawab? Silakan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang cukup viral sebetulnya ya di saat sekarang ini di media sosial berkaitan dengan persoalan polemik nasab. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat di YouTube, di TikTok ya tentang nasab siapa? Nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Ini mulai rame dan inilah barangkali salah satu bagian yang harus kita sikapi dengan benar ya. Termasuk masalah nasab, Pak. Sebab seseorang menisbahkan nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini tidak boleh sembarangan. Termasuk kita sebetulnya. Tidak boleh bernasab kepada selain bapak kita, haram hukumnya. Makanya kalau kita punya bapak fulan, itu siapapun dia, sejelek apapun dia, entah kita kenal atau tidak, tetap harus kita ketahui bahwa kita bernasab kepada bapak itu. Tidak boleh tidak diakui, haram hukumnya itu, diancam dengan neraka. Jadi kepada selain bapak kita aja tidak boleh bernasab, orang biasa, apalagilah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sembarangan ngaku-ngaku bernasab kepada baginda Nabi. Ini sangat, karena berkaitan dengan keimanan, Pak. Kalau kepada nasab manusia biasa kita tidak menghormati, itu tidak apa-apa. Artinya tidak menggugurkan keimanan, tidak mengurangi keimanan. Tapi kalau kita mengingkari kenasaban kepada Nabi, nah ini bisa mengurangi keimanan. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormati dzurriyyah Nabi. Nah, memuliakan dzurriyyah Nabi. Oleh karena itu perlu diperjelas. Kalau ada orang yang ngaku dzurriyyah Nabi, ini harus jelas. Bener nggak gitu? Tidak boleh sembarangan. Yang ngaku itu apabila ternyata bohong, dia dosa besar. Diancam neraka itu. Ya, diancam neraka. Karena Allah sudah mensucikan dzurriyyah Nabi. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, bila ada yang mengaku, perlu untuk membuktikan bahwa dirinya betul dzurriyyah Nabi. Apabila itu dipublikasi, makanya masalah nasab itu, apalagi nasab kepada Nabi, jangan dipublikasi, jangan digembar-gemborkan, khawatir menimbulkan fitnah. Sebab di zaman-zaman awal, keturunan Nabi di zaman-zaman awal, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, itu tidak pernah menggembor-gemborkan ana dzurriyyatun Nabi, saya dzurriyyah Nabi. Enggak pernah. Bahkan bersembunyi. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Zainal Abidin bersembunyi, Pak. Sayyidina Husain diangkat jadi khalifah, enggak mau. Tuh, zaman dulu mah dzurriyyah Nabi itu bersembunyi, malu, takut. Karena apa? Bila yang mengaku dzurriyyah Nabi ini berperilaku, berkata tidak sesuai dengan syariat atau menyelisihi perintah Nabi, berarti dia mencoreng kehormatan Nabi. Nggak usah tinggi-tinggi lah. Seorang anak abuya saja, seorang anak kiai, itu mesti hati-hati. Jangan kemudian saya nih anak abuya anu, saya ini anak kiai. Jangan sembarangan ngomong ketika kita tidak bisa berperilaku memiliki akhlakul karimah, berarti kita menciderai nama baik abuya atau kiai itu. Apalagi kepada Nabi. Nah, kemudian wajar dong kalau kemudian ada ulama yang melakukan penelitian. Bapak Ibu tahu siapa yang melakukan penelitian? Kiai Haji
Imaduddin Al-Bantani. Orang mana, Pak? Orang mana, ada yang tahu? Orang Kresek, Pak, ya. Cakung Kresek, Balaraja. Itu ya, beliau itu orang Banten, Pak. Hebat berarti sebetulnya ya. Dari dulu memang orang Banten ini. Karena sudah dicontohkan oleh Syekh Imam Nawawi, Tanara Al-Bantani, yang kitabnya kita baca hari ini. Gitu. Nah, itu dekat di daerah Tanara. Beliau itu orang Banten. Beliau penasaran membuka kitab nasab. Diselidiki, diteliti oleh beliau. Mulai dari abad 4 terus sampai ke abad 9. Diteliti kitab-kitabnya, Pak, kitab-kitab nasabnya. Wajar dong kalau ada orang yang meneliti kitab. Masa nggak boleh? Karena apa? Untuk membuktikan benar nggak nih si fulan ini keturunan Nabi. Karena tadi, Pak, kalau dia itu benar keturunan Nabi, maka kita itu harus bersikap benar menyikapi keturunan Nabi. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh ceroboh. Kalau benar, ini ketakutan kita, kekhawatiran kita. Kalau benar berarti kita harus benar ya, menyikapi beliau sebagai keturunan Nabi. Oleh karena itu perlu diselidiki, benar enggak, untuk meyakinkan. Ketika ternyata tidak benar, atau biasa aja sikap kita. Itu paling menghormati karena ilmunya, karena kewaroannya, ketawaduannya, gitu. Ya. Jadi sikap kita ya tentu saja kalau kita tidak punya ilmunya, tawakuf saja. Ya, tawakuf ya. Gitu. Tapi akhirnya tercerahkanlah oleh kita sehingga kita tidak salah di dalam bersikap. Tidak salah dalam bersikap mengenai duriyah Nabi tadi, ya, keturunan para nabi gitu. Karena tentu saja, Pak, kalau yang namanya duriyah Nabi mah atau keturunan Nabi mah atau setidak-tidaknya lah gitu ya. Ulah-ulah keturunan Nabi, sabangor-bangornya keturunan kiai masuk aya bae peurahna gitu. Apalagi keturunan Nabi. Banyak orang mengaku keturunan Nabi tapi kelakuannya bedegong gitu kan. Kami Nabi nah asana teu asup gitu, teu asup. Masa keturunan Nabi suka mencaci maki, menghina orang, asana teu asup, secara syariat kan enggak masuk gitu tah. Jelma awam bae bisa gitu ya. Memiliki akhlakul karimah. Masa mengaku keturunan Nabi tidak memiliki akhlakul karimah? Asana jauh lah gitu ya. Tetesannya tetap, nurnya dari Nabi ada. Enggak gitu-gitu amat gitu. Makanya inilah yang membuat akhirnya ada orang yang meneliti dari sikap, perilaku, ucapan dan keilmuan. Ya. Kemudian juga apa yang disampaikan. Itu ya mengenai persoalan nasab. Kalau kita tidak memiliki ilmunya, bersifat tawakuf, perhatikan saja, tapi di situ kita semakin tercerahkan bagaimana kita harus bersikap ya. Bagaimana kita harus bersikap mengenai itu. Harus berhati-hati dalam hal ini dan kita tidak terjebak oleh euforia berlebihan, pengagungan berlebihan, dan kita tidak tergelincir juga mengagungkan, memuliakan orang yang salah ya. Sebab khawatir, Pak, gara-gara ada orang yang mengaku keturunan Nabi, akhirnya kita salah bersikap ya. Salah bersikap nate naon, akhirnya menghormatinya berlebihan sampai sukuna diciuman gitu. Iya, memang kita harus hormat kepada keturunan Nabi, tapi keturunan Nabi nu mana? Dan kepada keturunan Nabi yang asli juga enggak sampai nyium kaki. Itu sampai nyium sukuna diciuman, di mana nggak boleh seperti gitu. Ya kalau nyium tangan mah biasalah, itu mah nggak apa-apa. Sebagai tazim, dan kepada kiai juga nyium tangan ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Akhirnya membutakan mata, hati dan pikiran kita dan menutup kebenaran yang disampaikan. Gara-gara taklid buta, akhirnya kita tidak menerima kebenaran. Gitu ya. Nah, kalau yang memiliki ilmu tentang itu, wayahnya bagi para kiai, para ustadz, para alim ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang kitab nasab, mohon lakukan kajian. Untuk apa?
untuk pencerahan kepada umat. Jangan sampai umat yang sudah bingung ditambah bingung lagi dengan ucapan para ustadz, para kiainya. Padahal ustadz dan kiainya tidak pernah meneliti nasab. Wayahna para ulama, para ustadz, para kiai yang punya kemampuan untuk meneliti, lakukan penelitian itu. Demi siapa? Demi umat. Supaya umat tidak tersesat, tidak tertipu, tidak terjebak ya, oleh kebohongan-kebohongan publik yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengaku duriah Nabi. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan sampai di situ. Ulah panjang teuing, eta geus panjang sakitu ge ya. Lamun dibahas panjang pisan eta. Terima kasih, sangat jelas sekali pemaparannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekarang ke giliran ketua TKM menurut saya. Ada banyak saya tanya. Saya sering dengar debat antar agama. Ya. Jadi Islam itu selalu ada terpojok kalau menyebut keluarga Nabi. Saya tidak tahu jawabannya apa. Kenapa? Benarkah ini? Benarkah Nabi itu menikah dengan Aisyah itu? Aisyah umurnya 6 tahun. 9 tahun. Nah, kalaupun tidak, mungkin apa 12 tahun, saya lupa ya gitu. Ya. Jadi secara Islam itu kira-kira jawabannya kayak apa supaya Nabi Muhammad SAW itu di pandangan umat tidak terpojok bahwa dia adalah orang yang suka kawin. Nah, karena istrinya banyak. Ya. Yang saya ingin pencerahan itu supaya kalau ada isu-isu khusus tentang keluarga Nabi, Ya. itu kita bisa menjelaskan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaannya sangat memang sering terjadi itu, terutama di kaum ibu-ibu juga sering. Untuk itu silakan pakai. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini pertanyaan Pak Ketua DKM sudah masuk kepada persoalan yang sering kita jumpai. Ini salah satunya Pak. Dan ini seringkali dijadikan senjata bagi orang-orang yang membenci Islam. Jadi caranya menjauhkan umat Islam dari Islam itu adalah hantam nabinya, hantam rasulnya. Kanjeng baginda Nabi Muhammad SAW dihantam Pak. Jadi kepribadiannya, perilaku kehidupannya itu dihantam habis-habisan Pak. Ketika umatnya ragu tentang baginda Nabi, otomatis dia akan hancur keislamannya. Nah salah satunya apa yang ditanyakan oleh Pak Ketua DKM tadi, bab keluarga, termasuk bab pernikahan. Ini betul-betul seringkali dijadikan pelecehan Pak, dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas ditujukan kepada Nabi ya. Di antaranya adalah seringkali ada isu disampaikan bahwa baginda Nabi ini melakukan pelecehan seksual dengan cara menikahi anak di bawah umur, yaitu Siti Aisyah ya. Siti Aisyah ini dinikahi memang usianya antara 9 sampai 12 tahun, tapi harus kita pahami ulah disarwakeun jeung anak ayeuna itu mah kekecualian, dan cuma satu-satunya yang usia segitu tuh Pak. Nggak ada perempuan lain yang dinikahi oleh Nabi yang usia segitu, nggak ada. Ini tentu saja sekali lagi yang harus kita tanamkan dalam diri kita Pak. Satu nih, untuk mengunci pemikiran-pemikiran yang brutal, yang tersesat adalah bahwa apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi atas perintah Allah pun tuh, guys, pokoknya mah beres Pak. Bukan atas nafsunya. Ini karena ini seringkali dihantam Pak. Karena dia tidak paham bahwa Nabi itu berucap dan melakukan bukan atas nafsunya, melainkan atas wahyu, maka seringkali memasukkan unsur-unsur nafsu. Tuh katanya Nabi Muhammad itu, Nabi kamu itu Nabi yang suka kawin. Nah gitu kan, nafsunya gede. Tutup, bukan nafsu. Jadi Nabi termasuk dalam menikahi
perempuan itu bukan atas keinginan Nabi, atas perintah Allah dengan maksud dan tujuan tertentu, tidak keluar daripada tujuan kerasulan untuk menegakkan syariat. Ini Pak kunci oleh kita tuh, tauhid kita di situ. Tek ngadenge Nabi misalkan kita baru dengar Nabi menikahi perempuan usia 12 tahun Siti Aisyah. Kunci, itu perintah Allah, sudah ngapain sih? Bukan keinginan Nabi, gitu. Beres Pak. Tapi kalau dipikir-pikir, kok gitu ya Nabi ya? Umur 12 tahun leutik keneh atuh. Cek orang hirup di zaman eta henteu nyaho henteu Siti Aisyah seperti apa? Siti Aisyah teh 8 tahun atau 12 tahun teh bukan seperti perempuan sekarang, Pak. Bukan masih unyu-unyunya, lamun zaman ayeuna mah umur segitu masih unyu-unyu. Tapi beliau Siti Aisyah memiliki perempuan yang khusus, spesial. Walaupun usianya masih muda, tetapi secara biologis sudah dewasa. Secara pemikiran sudah dewasa. Khusus eta mah, khususiyah. Dan buktinya Nabi cuman itu perempuan yang dinikahi yang umurnya masih muda. Yang lain mah kan enggak. Ya. Nenek-nenek bahkan yang lainnya mah itu janda semua. Yang gadis cuma satu, yaitu Siti Aisyah. Yang lain mah janda, bapak, ibu. Jadi ibu bapak-bapak lamun hayang kawin deui, kawin jeung rangda. Anu boga anak yatim. Gitu atuh. Ieu mah sunah Rasul kawinna jeung parawan umur 20 tahun. Aki-aki 70 tahun kawin jeung parawan, cenah sunah Rasul. Jadi parawan yang dinikahi ku Nabi itu cuma satu. Ini merupakan khususiyah. Sekali lagi kenapa? Lengkap jadi Nabi teh. Ada parawan yang dinikahi, ada janda yang dinikahi. Sehingga bagaimana cara berperilaku kepada parawan ketika menjadi istri dan perilaku kepada janda yang ketika menjadi istri. Ada contohnya di situ. Ternyata memperlakukan istri yang masih perawan mah beda dengan memperlakukan istri yang sudah janda. Komo nunggus nenek. Kan kebanyakan sudah nenek-nenek, Pak. Istri-istri para pejuang ya, yang gugur di medan perang. Memiliki anak yatim, artinya di sini apa? Hikmahnya kenapa disuruh dinikahi? Supaya jelas bagaimana cara mengurus anak yatim. Tuh, bagaimana memperlakukan anak yatim. Kalau tidak dinikahi oleh Nabi, tidak akan tahu bagaimana caranya ngurus anak yatim. Tidak akan tahu, Pak. Tidak boleh ngurus anak yatim, arif mana tidak dinikah. Atas perintah Allah itu semua. Sehingga timbullah syariat. Syariat bagaimana cara ngurus anak yatim. Syariat bagaimana cara menikahi perawan, memperlakukan anak perawan menjadi istri kita. Begitu juga kepada janda dan sebagainya. Nah itu, ya, itu atas perintah Allah yang kemudian timbullah syariat. Nah, jadi jangan disikapi seperti ini, sering kali itu. Apalagi terhadap dari orang-orang yang membenci Islam, dikorek-korek, Pak. Gitu. Katanya Nabi ini tidak bisa baca tulis, umi, cina gitu kan. Buktinya bisa itu. Ari maneh kabina-bina cek urang. Hayang naon sih maneh ieu geus ngewa we cek urang. Lah, nah oleh kita, Pak, tutup itu semua. Jangan beri celah keraguan di dalam hati kita tentang Nabi. Celah ada, udah. Gitu ya. Termasuk ibu-ibu nih, ketika berbicara poligami, saya pernah menyampaikan bab poligami, Pak. Ya namanya urusan rumah tangga ya tetap harus dibicarakan. Rame Pak bab poligami mah. Pak kan biarin, namanya juga ibu-ibu. Ya, ada orang itu wani. Sama aja can wani, baru teori doang ya. Itu urusan itu mah karena tidak sembarangan. Allah juga bijaksana tentu saja ya, urusan poligami itu ya tidak sembarangan untuk berpoligami. Ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Nikahilah olehmu perempuan yang kamu sukai dua. Mulai ti dua, Pak. Tilu, opat. Sampai ke 4 tuh batasnya. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Ditutup, makanya jangan dipotong ayatnya. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Apabila kamu tidak mampu berbuat adil, satu saja. Tuh. Intinya mah satu. Ya, wahidah gitu ya, udah dipotong. Itu mah pintu darurat ya. Jadi
Kenapa Nabi melakukan poligami? Supaya nyurup dengan ayat tadi tah. Ayat tadi tidak akan bisa dilaksanakan kalau tidak ada contoh dari Nabi. Dalam Al-Quran boleh berpoligami, ari Nabi nanti poligami. Kan hese contohnya. Waduh, gimana ya cara poligami? Pasti para ulama-ulama mazhab yang menyusun kitab fikih juga bingung bagaimana berpoligami ini. Lihat di hadis Nabi nggak ada. Nabi tidak pernah poligami. Kamu Nabi nacan pernah kawin mah? Bingung bab nakahat akan turun gimana syariat? Tidak akan ada bab nakahat, bab pernikahan kalau nabinya nggak nikah. Tidak ada bab poligami kalau nabinya nggak pernah poligami. Nah ini Pak harus jelas. Jadi perintah Allah supaya timbul syariat bagaimana cara berpoligami yang baik. Karena di Quran juga ada bab poligami. Harus ada contohnya dari Nabi. Makanya dikatakan Nabi itu uswatun hasanah. Jadi contoh Pak, bukan karena nafsu. Ya? Bukan hipersek, ini muka bina-bina Nabi hipersek cenah. Gitu. Lamun urang mah nya. Di zaman ayeuna mah giliran nyebut sunah Nabi be urusan kawin be iya. Kok kawin lagi? Sunah Nabi juga kawin. Giliran eta be bilang sunah, padahal mah nafsu. Giliran bener mengikuti Nabi, siap mengikuti Nabi. Kawin si ajeng nenek-nenek rangda daek teu. Bibiri gidegan enggak mau. Hayang naon itu parawan. Kan nafsu itu mah ya. Seperti gitu. Nah ini Pak, ya. Begitu ya Pak Ketua DKM ya. Itu yang sudah tanamkan tuh. Kunci oleh kita Pak, seperti itu Pak. Jadi apa yang dilakukan Nabi wahyu dari Allah kemudian untuk menimbulkan syariat. Bagaimana cara berkehidupan sampai urusan seperti itu dicontohkan oleh Nabi. Ya itu ya. Nah, sok mangga yang lain. Silakan Pak, ada yang bertanya? Ayo pedadang nih. Silakan. Pak Novi. Poligami, bab poligami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya karena ketidakpahaman saya, yaitu tentang ada pernah saya mendengar bahwa Rasul itu kawinnya di kanan, mengawinkan atau menikah janda-janda yang suaminya meninggal waktu perang, ya Pak ya? Ya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira memang Rasulullah itu sebelum menjadi Rasul, dia udah dibersihkan, pokoknya udah lah Pak ya, udah clean, ini tadi kita yakini. Nah, saya mau tanya, kira-kira yang dinikahi itu ada berapa orang yang wajib? Ya. Dan juga katanya kalau menikah janda itu ibadah. Jadi kira-kira yang dinikahi oleh Rasul itu apa empat? Sedangkan kita kenal wajib ya Pak ya. Nah, syaratnya kita harus adil. Itu yang membuat saya bingung. Kadang-kadang seperti kata Pak Ustaz tadi, ada hadis-hadis yang saya tidak paham, hadis palsu, hadis maudhu, yang dipotong-potong bilang. Ya. Nah itulah yang mau saya tanyakan Pak Ustaz. Ketidakmengertian saya, dan saya bukan nggak mengerti lagi, nggak paham, bukan dari arti yang saya pakai Pak. Nggak mengerti saya. Jadi Rasul itu yang dinikahi itu berapa orang? Dia adil ini dari ini. Oke ya, jadi Ya. terima kasih Pak Novi. Saya silakan Pak Novi.
Ya, kalau di dalam kisah Sul Anbiya, dalam sejarah Nabi itu, bahwa Nabi itu pernah menikahi sebanyak 9 orang, Pak. Tetapi ini sebelum ayat tadi turun. Sebelum ayat tentang pembatasan 4 tadi turun. Nah, ketika turun ayat sampai 4, maka Nabi membatasi 4. Gitu, Pak. Jadi ayat Al-Quran itu kan, makanya berproses, itulah menjadi contohnya seperti gitu. Makanya ada nasih mansuh ya. Jadi bila ayat itu yang tadinya Nabi pernah melakukan 9, kemudian ketika turun ayat bahwa nikah itu boleh sampai 4, maka Nabi melakukan sampai 4. Yang lainnya diceraikan. Itu Pak. Jadi sampai 4. Tetap sesuai dengan itu, walaupun awalnya 9. Gitu ya, pernah menikah 9. Tapi dibatasi sampai 4 akhirnya. Gitu. Itulah bagaimana ayat Al-Qur'an ini diturunkan secara bertahap seperti itu. Termasuk khamru wal maisir. Khamr itu kan di awal-awal sebelum turunnya ayat pengharaman khamr, arak itu dibolehkan. Ya. Banyak para sahabat yang minum itu. Tapi kemudian, nah pelan-pelan, karena sebetulnya minum khamr itu di zaman Arab jahiliyah itu merupakan suatu kebiasaan kayak minum teh gitu. Awalnya Pak. Jadi ketika mereka minum khamr itu biasa. Makanya innamal khamru wal maisur itu dikatakan itu bahwa ada manfaatnya, bahwa dalam khamr dan maisir itu ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar awal-awalnya gitu. Jadi pertamanya ayatnya turunnya itu wala taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu mabuk. Ini awalnya begitu, belum langsung diharamkan. Nah kemudian secara pelan-pelan, karena sholat ini 5 waktu, maka dia tidak melakukan sholat karena dia mabuk, maka dia tidak boleh sholat kan gitu. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nah kemudian setelah terbiasa barulah turun innamal khamru wal maisir rizqum min amalis syaitan, baru diharamkan. Nah seperti itu Pak. Itu tentang asbabun nuzul, bagaimana Al-Qur'an ini diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisinya. Begitu jugalah masalah pernikahan Nabi. Gitu. Jadi jangan dilihat yang 9, yang itu Nabi 9 katanya tidak sesuai dengan Quran. Lihat dulu atuh. Peristiwanya kapan? Ya. Makanya jangan dilihat per ayat, harus dilihat asbabun nuzulnya. Dilihat dulu. Harus membaca juga sejarah nabinya. Nah, untuk memahami Al-Qur'an itu tidak cukup kemudian baca terjemahan ditafsirkan sendiri, nggak bisa. Lihat asbabun nuzulnya, kalau hadis asbabun wurudnya. Penyebab turunnya sabda Nabi itu. Dilihat, kemudian lihat juga sejarahnya, kisahnya. Sehingga match. Oh, ayat ini turun sebelum atau Nabi melakukan ini sebelum turun ayat yang ini. Setelah turun ayat yang ini baru Nabi melakukan apa gitu. Memahami Al-Quran gitu, nggak sembarangan gitu Pak ya, sehingga kita nggak bingung. Katanya dalam Al-Quran harus 4, tapi nyatanya Nabi kok jadi pernah 9. Mana yang benar? Ya yang 9 itu sebelum turun ayat gitu Pak. Setelah turun ayat Nabi tidak melakukan lagi, hanya sampai 4. Itu Pak. Nah, itu jadi perjalanan hidup Nabi ini seiring dengan turunnya ayat gitu, seiring dengan turunnya ayat, sehingga setiap ayat itu dicontohkan oleh Nabi ya, dilaksanakan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi untuk menjadi contoh bagi kita semua gitu Pak ya. Nggak usah bingung Pak dalam hal ini ya. Makanya itulah kita sinkronkan antara Quran dengan hadis serta sirah nawabawinya, perjalanan hidup para nabinya ya. Itu enggak yang lain kalau masih ada. Bagus itu, jadi banyak yang begitu Pak, yang bikin meragukan. Saya mau bertanya ini. Ya. Tolong Pak Ustadz mengenai jual beli yang dicontohkan oleh Nabi dan bisnisnya itu seperti apa yang baik agar dari jual beli itu manfaatnya rezekinya jadi halal. Itu aja mungkin Pak. Ya. Nah ini mengenai jual beli. Yang jelas jual beli ini yang pertama yang paling penting adalah harus jujur. Ini kuncinya. Harus jujur. Dicontohkan oleh Nabi, makanya Nabi mendapat gelar Al-Amin karena beliau ketika mendagangkan barang-barang dari Siti Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau jujur. Itulah yang membuat beliau dipercaya dan mendapat gelar Al-Amin. Karena beliau jujur ketika dagang.
Kalau barang ini jelek dikatakan jelek, harganya lebih murah. Yang bagus yang ini lebih mahal gitu. Itu adab-adabnya. Yang pertama harus jujur, menyampaikan apa adanya sesuai dengan kondisi barang. Tidak boleh berbohong. Kalau berdosa dengan barang itu berdosa besar. Itu yang pertama mengenai dagang, harus jujur. Ya tentu saja amanah. Amanah tentu saja apabila kita dipercaya oleh orang untuk menjualkan dagangan. Nabi juga amanah. Tidak curang. Ketika dia berdagang mendapat untung sekian disampaikan, ini untungnya sekian, amanah itu. Tapi kalau kita berdagang mendagangkan barang orang, untungnya gede disampaikan untungnya letik, atau disampaikan apalagi waduh rugi padahal untung gede, nah, tidak jujur. Itu artinya tidak sesuai dengan syariat, itu berdosa. Jujur, amanah. Nah itu. Kemudian yang paling penting lagi dalam berdagang ini, tidak boleh mengurangi timbangan kiloan. Nih hati-hati nih yang dagang, ya cek kiloannya harus benar, harus ditera timbangannya tuh, baik timbangan duduk maupun timbangan gantung harus ditera. Ini malah diganjel. Hati-hati tuh. Setiap rupiah yang kita dapatkan dari hasil perdagangan yang curang seperti itu haram hukumnya. Dimakan oleh anak kita, istri kita, cucu kita, dagingnya haram semua. Ngeri. Gak boleh mengurangi timbangan. Dilarang itu, haram hukumnya Pak. Makanya timbangan harus benar. Ini mah kadang-kadang kan timbangan asal, cekluk, gitu ya. Belum pas, belum apa, ya udah 2 kilo ya. Atau kadang-kadang tadi dicurangin, diganjel. Atau juga timbangannya udah bolokot, sudah tua banget sehingga tidak normal lagi. Tidak boleh mengurangi timbangan. Termasuk tidak boleh mencampur barang bagus dengan barang jelek. Beras bagus dengan beras jelek dicampur, diakukan barang bagus, nggak boleh dioplos. Haram hukumnya ngoplos pertamak dengan pertalit. Dosa gede sih ya, se-Indonesia tahop anu ngoplos pertamak jadi pertalit, dosa gede. Berapa juta orang Indonesia yang terkena itu. Ini dengerin nih, YouTube-nya ada nih biar kedengaran. Haram sih hukumnya, sama saja mengoplos itu. Dosa gede, bukan di dunia aja pakai baju oren, gede itu dosanya. Berapa manusia yang dirugikan gara-gara dioplos. Ah, tidak boleh, itu haram hukumnya mengoplos, nggak boleh. Makanya sudah klasifikasi, ini pertalit, ini pertamak, ini turbo, ini premium, ini beras bagus, ini beras sedang, ini Kewal, ini Karawang, ini Cianjur, harganya sekian gitu, sampaikan. Sok ada dicampur Pak, karasa beras sedang dicampur mah, begitu digigit empuk, tapi pas ditelan seret, nah campuran itu, baunya agak beda. Ya. Hati-hati dalam berdagang, jangan dicampur. Begitu juga misalkan ikan, ya, punggu ikan berak di es, masih seger, baru datang dari laut, bohong, baru datang dari laut, padahal seminggu di lemari es. Daging juga gitu, termasuk sembelihan nih yang dagang nih, dagang ayam, hati-hati tuh, dagang ayam, ayam tiren dijual, ya, sembelih dengan asma Allah. Sebab kalau disembelih tidak dengan asma Allah, haram itu daging itu. Ya. Sembelih dengan asma Allah. Jujurlah kalau kita dagang ayam hidup, ya. Kemudian konsumen minta dipotongkan, lakukan dengan tertib, dengan bersih, supaya berkah. Dicontohkan seperti itu. Nanti rezekinya hasil perdagangannya berkah, menimbulkan kesehatan bagi konsumen. Ieu mah pantas konsumen pada garering, nu dagangna carurang. Pantas mobil jeung motor loba nu ruksak gara-gara pertamak jeung pertalitna dioplos. Tuh. Jadi ajur gara-gara perdagangan yang tidak jujur. Ya, gitu. Itu Pak diantaranya Pak ya. Diantaranya seperti itu yang harus diperhatikan, yang sering terjadi ini. Hati-hati. Kemudian ijab kabul, jangan lupa yang benar. Ijab kabul, ini jarang sekali ya. Ijab kabul teh. Gitu. Dengan bahasa kita aja nggak apa-apa, tuh kudu pakai bahasa Arab. Bahasa Sunda baheula sering kali itu. Abdi tarima ngicalnya Pak. Nuhun abdi tarima meser. Tuh. Salaman. Tertib zaman dulu mah.
Zaman dulu mah. Nah, ini mah kan zaman online bingung. Melalui paket ya. Nah, di chat aja, di chat chatting ke paketnya itu. Pakai kiris lagi beneran. Cerat, waduh gitu ya. Nah, itu tentu saja khiyarnya khiyar majlis. Jadi itu tentu beda kondisi lah. Kalau kita bertemu langsung dengan penjual dan pedagang, kita ucapkan terima meser, itu terima beli gitu, atau terima jual. Biasanya gitu, sederhana. Ada ijab kabul. Itu kalau itu adab. Kalau itu adab. Ya. Tidak dilakukan juga sebetulnya tidak masalah. Adab itu mah lebih kepada. Tapi yang tadi itu penting banget. Kalau yang tadi mah. Karena berkaitan dengan kejujuran. Masuklah, jadi itu masuk ya. Itu jadi sudah masuk dalam bahasanya gitu. Karena itu bagian daripada adab. Tapi yang terpenting mengenai tadi yang sudah saya sampaikan dari awal ya. Itunya. Oke, terima kasih penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Untuk itu yang lain masih ada yang bertanya, silakan. Ya, Pak. Biar kelihatan di sini nih. Ya silakan. Nah, jelas. Spesial ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, Betul. ini suatu pembelajaran bagi saya. Cuman ada tanda tanya dan ada jawaban juga untuk diri saya. Apakah ini bisa atau enggak? Apakah ini dosa ataupun tidak? Apakah ini khusyuk ataupun tidak? Tahunya. Adapun pertanyaannya yang perlu saya tanyakan kepada Pak Kiai, bila mana saya sebagai makmum di depan sebagai imam dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu, apakah itu subuh, apakah itu maghrib, isya misalnya dan lain-lain. Nah, saya ini sebagai makmum ini ketika imam mengucapkan atau membacakan surat Al-Fatihah, saya juga khusyuk kepada imam, mengikuti tajwidnya itu kalau saya diikuti. Tapi pikiran saya digantungkan sedikit, meminta doa kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah berikanlah saya keselamatan, berikanlah saya kesehatan, berikanlah saya medan sebagaimana mestinya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak, Pak Kiai? Yang perlu saya tanyakan. Lagi sholat melaksanakan. Sedang sholat. Sehingga imam lagi mengucapkan surat Al-Fatihah. Nah, di antara membaca surat Al-Fatihah itu, saya khusyuk tetap. Saya juga diikuti tajwidnya. Tapi ayat yang nomor sekian, saya ini menggantungkan sendiri pikiran saya. Ya Allah, berikanlah saya suatu keselamatan, contoh kecilnya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Apakah itu batal atau tidak? Apakah itu dosa atau tidak? Itu yang perlu saya tanyakan. Akhir kata, saya terima kasih bila mana atas suatu kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sangat ini bagus sekali pertanyaannya. Silakan Pak. Tugas makmum itu mengikuti imam. Jadi ketika imam membaca Fatihah, membaca surat-surat, tugas makmum adalah mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, diam. Itu seperti itu. Ya, diam. Ya. Itu pendapat imam yang paling inilah, yang paling masyhur lah gitu ya. Jadi ketika imam baca Fatihah, kita diam mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Begitu juga ketika imam membaca surat-surat dalam Al-Quran, mendengarkan ya. Tetapi yang ditanyakan oleh Pak Dadang tadi yaitu mengenai bagaimana kita ketika imam membacakan Fatihah, kita sudah diam kan, sudah mendengarkan. Nah di situ Pak Dadang itu sambil berdoa kepada Allah, ya kan? Nah itu masuk dalam kategori penghayatan.
Itu dilakukan, tapi tidak boleh. Ada hal yang membatalkan itu apabila diucapkan. Kita tidak boleh mengucapkan doa-doa di luar yang diperintahkan, apalagi pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Itu membatalkan sholat. Tidak boleh. Terucap oleh lidah. Ya. Nah, berarti dalam yang dimaksudkan padadang ini adalah penghayatan. Ketika menghayati Al-Fatihah, kemudian timbullah misalkan doa. Di yang mana doa itu? Dalam ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ doa itu. Ya. Kalau di awal-awal alhamdulillahirabbil alamin, ini puji kepada Allah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu masih untuk Allah. Nah, untuk kita itu pas di ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagian untuk kita, sebagian untuk Allah. Tapi untuk kita semua itu di ihdinas siratal mustaqim, silakan dalam hati. Boleh. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu kan maknanya begitu. Nah, disitulah doa kita panjatkan kepada Allah. Ya, dalam hati, ya, gitu, dalam hati. Nah, itu sebetulnya penghayatan. Dan sebetulnya ketika jadi imam juga sambil menghayati itu, menghayati ayat-ayat itu. Ya, boleh, tapi tidak boleh diucapkan. Ketika imam misalkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mugi abdi pesen keselamatan Gusti, ngomong batal salatnya, nggak boleh. Ya, tapi kalau dalam hati mugi Gusti abdi pesen keselamatan, pesen hidayah abdi, gitu, silahkan, boleh, nggak apa-apa di dalam hati. Ya. Tetapi untuk tempatnya, tempat doa Pak yang dianjurkan oleh Nabi yaitu ketika sujud. Tempat, maka kalau berkaitan dengan tempat berdoa tadi dinya. Kalau di surat Fatihah tadi karena berkaitan dengan ayatnya, ayat yang mengandung unsur doa di situ. Yaitu ihdinas siratal mustaqim tadi di situ ya. Itu hak kita untuk berdoa. Tapi kalau tempat doa ketika sholat yaitu pas sujud, terutama sujud terakhir, mangga silahkan diperlama sujudnya kalau kita jadi sedang munfarid. Ketika jadi imam mah jangan. Nah itu yang mau saya tanya tadi. Jangan. Ketika imam sujud terakhir agak lama, dosa apa enggak itu? Itu bisa jadi makruh Pak. Tapi kata mama Pak, Jangan bikin nanti imam pas gitu uncan kan kieu batal akhirnya kan karena lama amat gitu kan. Nempo imam, uncan kan tuh deui. Kan gitu. Itu silahkan dilakukan kalau kita munfarid, sholat sendiri, terutama sholat sunnah, silahkan. Rek setengah jam sujudkeun bae sampai pingsan didinya. Nah, ketika jadi makmum juga jangan. Karena ketika imam bangun, kita masih sujud, imam sudah salam, batal jamaah kita. Karena harus mengikuti imam kan. Nah, sebagai imam batasi ulah lila teuing karunya. Bisi anu gempor, anu gering, anu asup angin, ada yang keperluan, ya. Nah, itu termasuk sunnahnya seperti gitu untuk jadi imam. Termasuk bacaan-bacaan surat dan ayat juga jangan terlalu panjang. Yang sederhana saja ukurannya. Ya, sederhana. Ketika sendirian sholatnya, ketika tahajud atau sholat-sholat awabin yang lain, silahkan. Munfarid makmum lama di sujud terakhir, ya, gitu. Nah, itu harusnya seperti gitu. Tapi saya pernah Pak, saya pernah dulu waktu itu ya, waktu zaman muda ketika saya camping pramuka. Ya ceritanya saya ini pembina pramuka. Waktu itu di Padarincang kalau tidak salah. Sedang sholat mimpin jamaah. Tempat sholatnya ini dari palupuh, tahu palupuh Pak? Bambu yang dicacah gitu, tempat ininya nih, lantainya itu. Itu musolanya seperti itu. Teu make sajadah, tidak ada sajadahnya. Sholat memimpin jamaah gitu kan. Itu pas sujud terakhir lama saya Pak. Lama sujud terakhir itu. Sampai ini anak-anak ini bingung, ini Pak Ustaz lila amat sujudnya juga naon cenah. Pas bangun, Allahu Akbar gitu. Khusyuk bener Pak Ustaz cenah sampai ngucap takbirna ge kenceng. Pas ngobrol itu, Pak Ustaz hebat khusyuk kan sujudnya lama. Waktu takbir bangun dari sujud itu luar biasa katanya khusyuk. Takbirnya kenceng, lain kenceng aing jenggot aing nyangkut sih ya. Jenggot nyangkut kenapa lupuh? Bener itu apa fakta?
Aing lain lila tapi ripuh ya gitu. Ketika benang, Allahu Akbar. Kacabut jenggot. Itu mah fakta Pak. Sakali-kalina. Akhirnya budak diceritakan gitu seserian. Waduh, sugan bapak mah bapak teh husu, saya suka dia mah. Lain husu jenggot nyangkol. Kenapa lupuh ditarik prepet. Allahu Akbar, takbir kenceng. Itu mah fakta Pak. Kejadian ya. Jadi itu mah bukan disengaja, tapi ripuh nyabut jenggot. Itu kenyataan di Padarincang waktu camping. Itu ya Pak ya. Mana tadi yang nanya teh? Udah betul? Nah, itu Pak Dadang ya. Nah. Cukup jelas? Oke, semoga semua bermanfaat buat para jamaah semua itu, baik imam maupun makmum di Masjid Baitul Rahmah. Untuk selanjutnya mungkin masih ada waktu. Mana ibu-ibu tuh? Ayo tuh. Ibu-ibu. Pas katanya pas. Pak Aceh. Pak Aceh. Sambil ngopi, atau ada yang mau ditanyakan? Kopinya kurang. Diminum. Kopinya diminum. Kalau saya nanti saya mau minumnya. Cukup sepertinya ya. Oke, itu terima kasih semuanya. Semoga jamaah kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.